Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nyoman Juliana Citra MPD selaku fasilitator dan Bapak Siswanto SPD selaku pengajar praktik dari kelas 153B Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Tuban. Berikut adalah kegiatan pra-observasi pada coaching supervisi akademik yang akan saya laksanakan dengan rekan saya yaitu Bu Sri Ambarwati Ningsih selaku guru di SDN Cepokorjo. Selamat pagi Bu Ambar. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Ambar punya waktu luang pagi hari ini? Ada, alhamdulillah ini tadi kegiatan olahraga. Alhamdulillah anak-anak sudah kegiatan olahraga ya. Nah Bu Ambar, sebagaimana yang telah saya sampaikan kemarin bahwa hari ini saya ingin melaksanakan kegiatan pra-supervisi akademik dengan Bu Ambar. Apakah Bu Ambar bersedia? Bersedia. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh saya tahu rencananya Bu Ambar akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada materi apa Bu Ambar? Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pelajaran matematika dengan materi keliling lingkaran. Oh, materi keliling lingkaran Bu Ambar nggih. Oke, materi keliling lingkaran dalam bidang studi matematika. Kalau boleh tahu Bu Ambar, tujuan dari pembelajaran Bu Ambar apa? Tujuan dari kegiatan pembelajaran ini adalah untuk mengetahui keliling lingkaran dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Oke, tujuannya adalah agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Oke. Nah, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang Bu Ambar rencanakan ini, Bu Ambar sudah mempersiapkan apa saja nih? Sudah mempersiapkan RPP, media pembelajaran, LKPD, lembar evaluasi. Oke, berarti sudah lengkap ya Bu Ambar ya? Ada rencana pembelajaran, ada media pembelajaran, LKPD, bahkan sampai lembar evaluasinya. Kalau saya boleh tahu, apakah dalam kegiatan pembelajaran keliling lingkaran besok itu ada kendala atau kesulitan yang Bu Ambar hadapi? Untuk kendala atau kesulitan itu begini Bu ya, untuk yang namanya murid itu kan tidak sama kemampuannya, itu berbeda-beda. Ada yang kemampuan menangkap pembelajaran itu mudah, ada yang agak mudah, ada yang sulit, sehingga saya memerlukan cara agar bagaimana saya bisa menyampaikan kegiatan belajar itu dengan cara yang mudah dan menarik, mudah dipahami anak. Oke, berarti di sini yang menjadi kendala dari Bu Ambar, saya menangkapnya adalah kesiapan siswa ya Bu Ambar ya, bahwa ada siswa yang dia itu memiliki kemampuan cepat dalam menerima pembelajaran matematika, ada yang sedang dan bahkan ada yang perlu bantuan seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, apakah Bu Ambar sudah memiliki solusi atau metode yang tepat? Terkait dengan hal tersebut, di sini saya karena terkait dengan kemampuan murid yang beragam tadi, di sini saya akan menyediakan media pembelajaran yang konkret, yang juga menarik, misalnya mulai dari tutup panci ataupun tutup gelas dan lain sebagainya. Terus di sini saya juga akan membuat kelompok. Tiap kelompok itu berisi dua-dua dari siswa tadi. Setelah itu tiap kelompok tadi akan saya beri LKPD untuk membantu pemahaman tentang pembelajaran yang sedang didalami atau materi yang sedang didalami oleh murid. Oke, nah ini kalau saya boleh tahu Bu Ambar, untuk LKPD-nya sendiri apakah itu sama untuk setiap anak atau bagaimana Bu Ambar? Untuk LKPD-nya itu tidak sama, tergantung dari kemampuan atau cara anak menangkap materi. Ada yang khusus untuk yang mudah menangkap materi dan ada yang untuk anak agak sulit memahami. Oke, seperti itu. Berarti Bu Ambar di sini sudah menyesuaikan ya kegiatan pembelajaran yang Bu Ambar siapkan dalam LKPD nanti untuk anak-anak yang memiliki kemampuan cepat menangkap, sedang dan kemudian perlu bimbingan seperti itu. Nah,
Untuk tadi kan Bu Ambar sudah menyampaikan bahwa Bu Ambar akan melakukan pendampingan kepada siswa yang masih membutuhkan bantuan. Kalau saya boleh tahu, bimbingan seperti apa atau bantuan seperti apa yang akan Bu Ambar berikan kepada siswa-siswa tersebut? Yang namanya anak itu ya kadang menghitung itu masih belum tepat, kadang menghitung itu masih meleset, kadang tidak pas di tengah, kadang ada yang tidak mulai dari nol. Dan dari situ saya akan mengawasi siswa untuk melakukan penghitungan secara tepat dan benar sehingga tidak terjadi kesalahan. Oke, berarti Bu Ambar akan melakukan pendampingan ya terhadap siswa-siswa yang masih butuh pendampingan ini dengan perhatian yang lebih ekstra. Nah, sampai sejauh ini, sampai hari ini, apakah persiapan Bu Ambar sudah 100%, sudah selesai? Untuk persiapannya ini masih dalam proses dulu. Ini masih membuat RPP, juga media pembelajaran serta LKPD. Oke, kalau boleh tahu rencananya Bu Ambar akan menyelesaikan kapan ini? Ya, setelah ini akan saya kerjakan. Oke, siap ya Bu Ambar ya. Ya. Nah, apakah dalam penyelesaiannya ini Bu Ambar membutuhkan bantuan atau kerjasama dari pihak lain? Ya, tentu saja saya membutuhkan bantuan. Dari sini saya meminta bantuan dari teman guru, atau kalau dari guru ini berkenan ya sangat terima kasih sekali saya. Wah, siap Bu Ambar. Ini jika memang nanti dalam media pembelajaran Bu Ambar masih ada yang kurang, saya bisa meminjamkan beberapa barang-barang yang berbentuk lingkaran yang itu nanti bisa digunakan untuk anak-anak dalam kegiatan proses pembelajarannya. Nah, ini kan seperti yang saya sampaikan di awal kemarin ya Bu ya, bahwa kegiatan observasi pembelajaran ini sendiri adalah untuk mengembangkan area kemampuan guru seperti itu. Nah, ini yang saya ingin tahu dari Bu Ambar sendiri, yang ingin Bu Ambar kembangkan itu kemampuan apa Bu Ambar? Di sini ada dua kemampuan yang ingin saya kembangkan. Yang Oke. pertama yaitu kemampuan intelektual. Di sini saya ingin mengembangkan cara mengajar saya agar menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Apalagi terutama kalau pelajaran matematika itu kebanyakan siswa mesti menganggap matematika itu sebagai mata pelajaran yang sulit. Terus yang kedua, saya ingin mengembangkan kemampuan dalam sosio-emosional. Terkadang seorang guru yang namanya manusia itu ya emosinya tidak bisa stabil. Terkadang apalagi kalau dalam pembelajaran matematika itu biasanya anak itu sering memancing emosi guru karena dia sulit memahami sehingga malas untuk mengerjakan tugasnya, akhirnya memancing emosi guru seperti itu. Oke. Jadi di sini saya menangkap ada dua hal yang ingin Bu Ambar kembangkan dalam kemampuan Bu Ambar dalam mengelola pembelajaran. Yang pertama adalah dalam aspek intelektualitas, yaitu bagaimana Bu Ambar bisa mengatur pembelajaran itu menjadi lebih bermakna begitu ya Bu ya. Kemudian sesuai dengan alur atau rencana yang Ibu siapkan. Kemudian yang kedua adalah Ibu ingin mengembangkan aspek sosio-emosional Ibu terkait dengan kadangkala itu ada siswa yang kadang memancing emosi dari Bu Ambar terkait dengan pelaksanaan pembelajaran seperti itu. Nah, kalau saya boleh tahu, untuk intelektualitas pembelajarannya sendiri, Bu Ambar sudah menyiapkan strategi apa nih untuk bisa mencapai tujuan Bu Ambar? Untuk strategi pembelajarannya, karena muridnya juga cara ke penangkap pelajarannya itu juga beragam, maka strategi yang saya gunakan juga beragam. Oke, bisa dijelaskan Bu Ambar? Setelah strateginya, saya berusaha menyiapkan media pembelajaran yang konkret dan juga menarik sehingga siswa merasa tertarik untuk belajar matematika dan merasa senang. Oke, kemudian selain itu apakah ada hal lain lagi Bu Ambar? Ya, saya juga menyiapkan LKPD dan lembar evaluasi juga. Oke, apakah nanti lembar LKPD-nya sendiri itu dibuat sama Bu Ambar untuk semua siswa? Untuk lembar LKPD-nya tidak saya buat sama, saya sesuaikan dengan kemampuan pemahaman siswa. Untuk yang kemampuan pemahamannya mudah ya saya beri soal yang agak menantang, yang untuk kemampuan pemahamannya rendah ya agak mudah. Oke, berarti di sini Bu Ambar akan menyiapkan pembelajaran yang
di mana medianya bersifat konkret, terus kemudian LKPD-nya juga Bu Ambar sesuaikan dengan kemampuan siswa seperti itu ya. Nah, kalau saya boleh tahu untuk aspek area sosio-emosionalnya sendiri bagaimana Bu Ambar? Apa yang Bu Ambar siapkan agar bisa mencapai tujuan Bu Ambar? Nah, itu tadi Bu, saya juga akan menyiapkan perangkat pembelajaran tadi, kemudian LKPD yang sesuai dengan kemampuan siswa, kemudian saya akan menambahkan beberapa SPG. Oke, berarti saya menangkap di sini Bu Ambar akan menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang lebih runtut, terus kemudian media pembelajaran yang lebih konkret sehingga memudahkan Bu Ambar untuk menyampaikan materi dan bisa dipahami siswa. Kemudian Bu Ambar juga akan menyelipkan sedikit SPG seperti itu ya Bu Ambar ya. Oke. Saya menggarisbawahi informasi yang tadi Bu Ambar sampaikan bahwa memang betul sekali Bu Ambar, apabila rencana pelaksanaan pembelajaran itu keseluruhannya itu didesain berdasarkan keinginan guru, karakter guru, memang tidak akan maksimal dalam mewadahi karakter-karakter siswa kita. Jadi betul sekali yang Bu Ambar sampaikan tadi, Bu Ambar sudah menyusun sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran yang semuanya itu Bu Ambar sesuaikan dengan kondisi dan karakter siswa Bu Ambar masing-masing. Luar biasa sekali Bu Ambar. Nah, insya Allah sesudah kegiatan praobservasi ini berarti kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Rencananya Bu Ambar akan melaksanakan kegiatan observasi ini hari apa ya Bu Ambar ya? Rencananya hari Senin. Hari Senin ya. Oke, berarti masih ada waktu 1 hari untuk menyelesaikan perangkat pembelajaran yang Bu Ambar susun tadi. Nah, semoga pada kegiatan observasi besok bisa berjalan lancar. Begini Bu Ambar, insya Allah sesudah kegiatan observasi saya akan melanjutkan dengan kegiatan pasca observasi, yaitu kita akan kembali mendiskusikan apa-apa saja yang sudah terlaksana dengan baik dalam kegiatan observasi pembelajaran yang sudah Bu Ambar laksanakan, dan mungkin apa saja yang masih bisa kita tingkatkan lagi seperti itu ya Bu Ambar ya. Sampai di sini Bu Ambar, apakah ada hal lain yang ingin Bu Ambar sampaikan? Alhamdulillah sudah cukup. Mohon bimbingan dan bantuannya dari Bu Yuni supaya kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti dapat terlaksana dengan sukses dan lancar. Insya Allah Bu Ambar, siap ya. Terima kasih Bu Ambar ya. Oke. Demikianlah kegiatan praobservasi saya dengan rekan sejawat saya dalam mempersiapkan supervisi akademik pembelajaran yang akan kami laksanakan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022. Terima kasih saya sampaikan kepada rekan sejawat saya Bu Sri Ambarwati Ningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari disiapkan dulu dan dipimpin berdoa. Silakan ketua kelasnya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Ada. Alhamdulillah, masuk semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang keliling lingkaran. Masih ingat kemarin waktu hari Sabtu kalian olahraga bersama Pak Udin? Masih. Nah, kamu disuruh apa sama Pak Udin? Nanti cara kamu untuk mengelilingi lapangan adalah dengan cara apa? Dengan cara berlari. Terus setelah kamu berlari, apakah kamu sudah tahu berapa keliling lapangan yang kamu kelilingi tadi? Belum tahu. Belum tahu. Terus caranya kamu mau menghitung keliling lapangan yang tadi kamu yang kamu buat untuk lari itu sudah tahu atau belum? Belum. Nah, tujuan kita untuk belajar matematika hari ini adalah untuk mengetahui cara menghitung keliling lingkaran. Terus kita dengan melakukan percobaan, nanti kita akan melakukan percobaan. Dengan percobaan tersebut kita bisa membandingkan antara keliling dengan diameter dari lingkaran. Anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita menyegarkan pikiran kita dahulu dengan menyanyikan sebuah lagu. Masih ingat lagu Topi Saya Bundar? Waktu kalian di TK kan biasanya nyanyi lagu apa? Topi Saya Bundar. Masih ingat lagunya? Masih. Coba kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Tepuk tangan. Waktu hari yang kemarin kalian kan sudah belajar tentang bagian-bagian lingkaran. Masih ingat bagian-bagian lingkaran? Masih. Nah, yang pertama apa bagian lingkaran? Besar. Yang kedua? Diameter. Yang ketiga? Jari-jari. Jari. Yang keempat? Keliling. Sekarang kita belajar tentang keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah panjangnya keliling yang mengelilingi lingkaran tersebut. Kalau diameter adalah garis tengah dari jari-jari adalah apa? Setengah. Iya, adalah setengah dari diameter atau garis tengah. Jari-jari adalah setengah dari diameter atau dari garis tengah. Dari sini sampai sini ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut. Praktek cara
melenceng ke sini, harus pas dari tengah. Coba ukur. Tunjukkan temennya. Ada temennya. Nah, ini diameter atau garis tengahnya diperoleh berapa Mas Vino? 15 cm. Ya, ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Vino. Dari percobaan tadi ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya? Sebelum kita masuk ke selanjutnya, nanti mau saya kasih hadiah lagi. Ya, tidak ada pertanyaan. Apa Putri? Ya. Nah, berarti tadi Mbak Putri tanya, katanya kalau jari-jari itu setengah dari diameter. Tadi diperoleh diameternya adalah 15 cm. Berarti menghitung jari-jarinya setengah dari diameter. Bagaimana menghitung jari-jarinya? Berarti 15 dibagi 2 sama dengan 7,5 cm. Kalau yang dari sininya bagaimana? Tadi kan sudah dapat 15 ini ya. Langsung kita bagi 2 saja, ketemu 7,5. Ada lagi pertanyaannya? Yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut ya. Bagus sekali. Nah, ini hadiahnya. Piring untuk toples. Sekarang kan kamu sudah dapat, ada yang dapat piring, dapat tutup toples, lakban, nampan, dan nanti itu kamu ukur kelilingnya menggunakan pita yang sudah diberikan oleh guru. Setelah diukur pakai pita, lalu bagaimana? Selanjutnya kita ukur pakai penggaris supaya tahu panjangnya. Nah, setelah diukur nanti kamu isikan ke dalam LKPD ini, lembar kerja peserta didik ini. Ukurannya kamu isikan pada tabel yang warna abu-abu ya. Dikerjakan secara berkelompok. Mengukur yang sudah dapat. Silakan dikerjakan. Silakan, satunya mengukur, yang lainnya membantu. Garis panjangnya jangan lupa disiapkan.
kalian sudah mempraktekkan melakukan pengukuran ya pada benda-benda yang berbentuk lingkaran tadi dan sudah menuliskan hasilnya pada lembar kerja kalian. Sudah? Nah, sekarang kalau sudah, mari kita presentasikan. Ayo, monggo siapa yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Ya, Mbak Erika, silahkan maju ke depan. Nama benda tutup toples besar, kelilingnya 45,5 cm, diameternya 14,5, perbandingannya 3,137 atau 3,14. Tutup toples kecil, kelilingnya 30,5 cm, diameternya 9,7, perbandingannya 3,14. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Ron. Hasil dari 3 per D adalah 3,14. Hasil dari 22 per 7 adalah 3,14. Perbandingan antara nilai 2 per 7 dan nilai dari 3 per D adalah perbandingan nilai sama 23,15. Dan Mbak Erika kita berikan tepuk tangan. Sekian tadi ya hasil dari percobaan yang sudah kalian lakukan, yaitu dengan kesimpulan perbandingan dari nilai 22 per 7 dengan K per D hasilnya adalah sama, yaitu diperoleh hasilnya 3,14. Silakan dikumpulkan dulu. Dari kegiatan yang kalian lakukan tadi, ada pertanyaan atau tidak? Sudah paham semua tentang cari keliling lingkaran? Sudah? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita lanjutkan dengan soal evaluasi. Silakan dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama, nomor absen. Sudah ya? Sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Kumpulkan.
apa saja yang sudah kamu pelajari? Lingkaran. Terus apa lagi? Diameter lingkaran. Terus lingkaran. Terus cara membentuk keliling lingkaran. Dari percobaan tadi, terus dari soal-soal yang kamu kerjakan tadi, sudah tahu rumus keliling lingkaran? Sudah. Rumus keliling lingkaran diperoleh yaitu dua kali pi kali r atau pi kali diameter. Ya, ada dua rumus yaitu 2 kali pi kali r atau pi kali diameter. Pi-nya bisa 22/7 atau 3,14. Terus untuk kegiatan belajar yang akan datang, kita akan tadi kita sudah belajar tentang keliling lingkaran. Nah, untuk kegiatan belajar yang akan datang, kita akan belajar tentang ruas lingkaran. Sudah ya? Nah, sekarang sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah, yaitu yang judulnya Pada Bulan. Bisa? Nah, yuk kita nyanyi bersama-sama ya, biar fresh pikirannya, biar fresh kembali. 1, 2, 3. Konco dolanan ing jaba. Padang bulan padane kaya rino. Rembugane sing awi-awi. Ngelingake aja padha turu sore. Terima kasih untuk anak-anakku semua yang sudah mengikuti kegiatan belajar hari ini dengan baik, dengan tertib, dan bisa berjalan dengan lancar. Sebelum kita akhiri kegiatan belajar kita ini, silahkan dipimpin untuk berdoa. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Kemudian untuk kegiatan belajar hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ambar. Bagaimana perasaannya setelah tadi pagi Bu Ambar telah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang di dalamnya terdapat supervisi akademik dalam proses pembelajaran? Perasaan saya merasa senang karena dalam kegiatan pembelajaran tadi sudah saya laksanakan sesuai dengan RPP. Saya juga sudah menggunakan media pembelajaran yang menarik dengan menggunakan benda-benda konkret, dan saya juga sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi baik secara konten maupun proses. Iya. Terima kasih Bu Ambar. Ini saya sampaikan catatan pengamatan saya nih dalam proses pembelajaran yang sudah Bu Ambar laksanakan. Nah, kemarin kan Bu Ambar menyampaikan bahwa Bu Ambar itu ingin mengembangkan dua aspek. Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan intelektual dalam menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami, serta menginovasi pembelajaran agar lebih kreatif. Nah, strategi yang Bu Ambar kemarin ambil adalah menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap, kemudian
membuat bahan ajar, membuat media, LKPD, dan menyusun instrumen penilaian. Kemudian Bu Ambar juga kemarin menyampaikan menggunakan benda konkret agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Nah, di aspek mengembangkan kemampuan intelektual ini, saya rasa tujuan Bu Ambar sudah tercapai, di mana dalam proses pembelajaran sudah tampak bahwa tahapan pembelajaran Bu Ambar itu sudah step by stepnya sudah terlihat dengan jelas sesuai dengan RPP. Kemudian Bu Ambar juga sudah menyampaikan materi secara runtut dan jelas menggunakan alat peraga berupa benda konkret, di mana di situ tadi ada piring, kemudian ada tutup gelas dan sebagainya. Serta Bu Ambar juga sudah mengaitkan kegiatan pembelajaran dengan kegiatan atau permasalahan sehari-hari dalam siswa. Nah, kemudian dalam membagi media, Bu Ambar juga sudah menyesuaikan dengan kemampuan siswa, di mana yang memang kemampuan siswa bagus itu Bu Ambar sudah sesuaikan dengan medianya dan materi penghitungannya seperti itu. Sedangkan bagi anak yang memang masih perlu bantuan, Bu Ambar sudah memilihkan media yang lebih sederhana. Itu sudah bagus Bu Ambar. Kemudian yang kedua di aspek pengembangan kemampuan sosial ya, dalam kegiatan mengontrol kesabaran menghadapi siswa yang mempunyai kemampuan lamban dan memahami materi. Catatan pengamatan saya adalah yang pertama, Bu Ambar memang sudah sesuai membuat LKPD yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang kedua, Bu Ambar juga sudah menunjukkan kemampuan sosial dan emosional yang baik dalam proses pembelajaran. Namun di sini saya mengamati Bu Ambar tampak kurang membimbing siswa yang kemampuannya masih kurang, karena tadi di saat proses pembelajaran Bu Ambar sedang membimbing siswa, sedangkan siswa di sebelahnya ternyata juga langsung Bu saya seperti itu, sehingga masih perlu untuk lebih spesifik lagi dalam membimbing siswa yang kemampuannya kurang. Bagaimana Bu Ambar? Menurut Bu Ambar apakah sudah sesuai hal tersebut? Ya, sudah sesuai. Terima kasih atas masukannya. Iya, Bu Ambar. Terus kemudian untuk kedepannya rencana tindak lanjut yang ingin Bu Ambar lakukan apa ya? Yang kedepannya saya ingin diterangkan lagi dalam membimbing siswa yang memiliki kemampuan kurang. Berarti Bu Ambar ingin terus berlatih dalam membimbing siswa yang kemampuannya kurang. Nah, tetapi gini Bu Ambar, secara keseluruhan praktik pengajar ini sudah baik. Hanya saja perlu sedikit meningkatkan perhatian dalam pembelajaran berdiferensiasi, karena memang pembelajaran berdiferensiasi ini kan baru ya Bu Ambar ya, baru di kurikulum Merdeka ini, dan kita juga masih terus mencari formulasi yang tepat untuk mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Terutama ini kelas 6 memang kan belum ada IKM ya, belum ada implementasi kurikulum Merdeka. Jadi ayo bersama-sama kita semangat untuk belajarnya Bu Ambar. Terima kasih Bu Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan pasca observasi yang telah kami laksanakan dalam kegiatan pembelajaran matematika di kelas 6, materi keliling lingkaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.